Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan video pembelajaran mengenai teknik sampling pada tanaman dalam bidang ekologi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik sampling dengan dosen pengampu Bapak Riza Adrianus Saputra, SPMP. Sebelum masuk ke materi utama, kita akan perkenalan dulu dengan anggota kelompok 4. Halo, aku Vindi Hidayat. Halo, aku Aprilia Ananda. Aku Rayana Firda Widya. Aku Miss Paine Bertarigan. Kami harap video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Teknik sampling dalam bidang ekologi merupakan metode yang penting untuk memahami dan menganalisis struktur serta komposisi vegetasi di suatu area. Sampling adalah proses pengambilan sebagian dari populasi untuk tujuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi. Dalam konteks ekologi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif mengenai keanekaragaman dan distribusi spesies tumbuhan. Jenis-jenis teknik sampling. Pertama, metode transek garis. Kedua, metode kuadrat. Ketiga, metode titik. Metode 1. Transek garis. Transek sendiri merupakan jalur sempit melintang pada lahan yang akan dipelajari. Metode ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perubahan vegetasi dan perubahan lingkungan serta untuk mengetahui hubungan-hubungan vegetasi yang ada di suatu lahan secara cepat yang terdiri dari 7 tahap. Pertama, penentuan lokasi dan tujuan. Pilihlah lokasi sesuai tujuan penelitian. Pastikan area studi memiliki variasi ekologi yang ingin diamati. Kedua, menentukan dan menandai garis transek. Pilih jalur pengamatan dengan memasang tali, pita ukur sebagai garis transek. Ketiga, penentuan plot atau titik pengamatan. Tentukan plot sampling atau kuadrat kecil di sepanjang garis transek dengan ukuran yang sesuai. Misalnya 1 x 1 meter untuk vegetasi kecil, 5 x 5 meter untuk vegetasi semak, dan 10 x 10 meter untuk vegetasi pohon. Keempat, pengambilan data. Catat jenis spesies yang ditemukan dalam plot atau titik pengamatan. Ukur parameter lingkungan. Kelima, catat dan dokumentasikan. Simpan data dalam lembar kerja. Keenam, analisis data. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis menggunakan metode statistik seperti indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Yang terakhir adalah interpretasi dan kesimpulan. Bandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya atau kondisi ekologi yang diharapkan. Buat kesimpulan tentang persebaran spesies. Metode yang kedua ialah metode kuadrat.
Metode kuadrat adalah metode yang menganalisis vegetasi dengan pengamatan pada petak contoh yang luasnya diukur dalam satuan kuadrat. Bentuk dari petak contoh dapat berupa persegi panjang, persegi empat, maupun lingkaran. Terdapat beberapa tahapan dalam metode kuadrat. Yang pertama ialah persiapan, yaitu untuk menentukan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu penentuan lokasi kuadrat. Dalam menentukannya terdapat beberapa metode peletakan kuadrat. Tahap ketiga ialah pengambilan data. Dengan meletakkan kuadran di lokasi yang telah ditentukan, kemudian mengidentifikasi dan mencatat semua spesies yang ada di dalam kuadran. Tahap keempat ialah analisis data dengan menghitung nilai keanekaragaman, dominasi, dan indeks ekologis lainnya menggunakan rumus yang sesuai. Yang kelima, pelaporan dan interpretasi dengan menyusun laporan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Metode ketiga ialah metode titik. Metode titik atau point sampling merupakan suatu metode analisis vegetasi dengan menggunakan cuplikan titik. Perlakuan untuk tumbuhan yang akan dianalisis hanya untuk satu tumbuhan yang benar-benar terletak pada titik-titik yang disebar atau yang diproyeksikan mengenai titik-titik tersebut. Terdapat beberapa tahapan metode titik. Yang pertama ialah menentukan tujuan dan lokasi, yaitu dengan menentukan tujuan penelitian seperti mengukur kepadatan atau distribusi spesies. Lalu pilih lokasi yang representatif agar hasilnya akurat. Tahap kedua ialah menentukan dan menandai titik sampling, yaitu titik pengamatan ditentukan secara acak atau sistematis, lalu ditandai menggunakan GPS, bendera, ataupun alat lain untuk mempermudah pengamatan. Tahap ketiga yaitu mengamati dan mencatat data. Pada setiap titik, amati dan catat jenis serta jumlah organisme yang ditemukan. Faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban juga dapat dicatat. Tahap keempat ialah menganalisis data. Data yang diperoleh dianalisis untuk menghitung kepadatan, frekuensi atau dominasi spesies, lalu disajikan dalam bentuk grafik atau tabel. Terakhir, yaitu menarik kesimpulan dan membuat laporan. Hasil analisis digunakan untuk menyusun kesimpulan dan laporan yang berisi metodologi, temuan, serta implikasi penelitian terhadap ekosistem. Baiklah teman-teman, video tadi merupakan video pembelajaran mengenai teknik sampling tanaman pada bidang ekologi. Terima kasih kepada Bapak Riza Adrianus Saputra, SPMP, selaku dosen mata kuliah ini, dan juga teman-teman semua yang menonton video ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf sebesar-besarnya karena masih banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.